Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwinasti dengan NIM A1C324042. Di sini saya adalah perwakilan dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun anggota kelompoknya yaitu yang pertama ada Ika Cahyani Magdalena dengan NIM A1C32426, yang kedua ada Nurma Zalianti dengan NIM A1C32434, yang ketiga dengan saya sendiri yaitu Rizka Dwinasti dengan NIM A1C32442, dan yang keempat yaitu ada Nur Hidayah dengan NIM A1C32444. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakangnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK merupakan salah satu ciri utama kemajuan peradaban manusia. Seiring dengan dinamika globalisasi, IPTEK menjadi faktor penting dalam membentuk pola pikir, perilaku, serta budaya masyarakat. Sejak masa kejayaan Islam, khususnya pada era Abbasiyah, umat Islam telah membuktikan bahwa integrasi antara ajaran agama dengan IPTEK mampu melahirkan kemajuan yang luar biasa di berbagai bidang, seperti kedokteran, astronomi, filsafat, matematika, hingga seni dan budaya. Islam mendorong umatnya untuk terus menuntut ilmu, mengembangkan akal, dan mengambil manfaat dari kemajuan IPTEK selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam, IPTEK, dan budaya bukanlah entitas yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan selaras dan saling menguatkan. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Di sini terdapat 3 rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan Islam, apa yang dimaksud dengan IPTEK, dan apa yang dimaksud dengan seni budaya. Tujuannya yaitu untuk dapat mengetahui apa itu Islam, apa itu IPTEK, dan apa itu seni budaya. Selanjutnya yaitu Islam. Islam adalah agama monoteistik yang berdasarkan pada keyakinan akan satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama ini mengajarkan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya, serta bahwa manusia harus menyembah dan mematuhi perintahnya. Islam juga menekankan pentingnya hidup sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Islam juga mengajarkan tentang pentingnya kasih sayang, keadilan, dan toleransi dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Nama Islam berasal dari kata Arab aslama, yang berarti menyerahkan diri atau tunduk. Mencerminkan inti dari ajaran agama ini yaitu penyerahan diri secara total kepada kehendak Allah, satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Umat Islam yang disebut Muslim percaya bahwa Allah telah menurunkan wahyunya melalui serangkaian nabi, dengan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Wahyu-wahyu ini terhimpun dalam kitab suci Al-Quran yang dipandang sebagai firman Allah yang tidak berubah dan sempurna. Ajaran Islam didasarkan dengan 3 pilar utama yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Yang pertama yaitu ada akidah atau keyakinan. Akidah ini adalah fondasi keimanan yang menjadi dasar bagi semua ajaran Islam. Yang kedua yaitu ada syariah. Syariah adalah seperangkat aturan dan hukum yang mengatur kehidupan seorang muslim. Yang terakhir yaitu ada akhlak. Akhlak ini karakter dan perilaku yang terbentuk dari penerapan akidah dan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu ada IPTEK. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat dengan IPTEK merupakan gabungan dari 2 pilar utama dalam perkembangan peradaban manusia. Ilmu pengetahuan
atau iptek dalam arti ilmu dan teknologi. Dalam pengertian yang menyeluruh, iptek tidak hanya sebatas pada bidang sains dan teknik, melainkan juga mencakup dengan aspek sosial, budaya, ekonomi, bahkan etika. Karena perkembangan ilmu dan teknologi senantiasa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi masyarakat. Iptek berkembang melalui interaksi antara penemuan ilmiah dan inovasi teknis. Iptek juga bukan sekedar alat bantu dalam kehidupan manusia, tetapi juga merupakan pilar fundamental yang menentukan arah dan kualitas perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya manusia di era modern ini. Oleh karena itu, penguasaan iptek menjadi tolak ukur daya saing global dan kemajuan peradaban modern. Namun, penting juga disadari bahwa perkembangan iptek membawa konsekuensi yang harus dikelola dengan baik. Manfaat iptek dalam Islam tampak jelas pada pelaksanaan ibadah. Ibadah wajib seperti sholat, puasa, haji, dan zakat. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada seni budaya. Seni dan budaya adalah kekayaan dan warisan leluhur di Indonesia yang wajib dilestarikan. Seni adalah sebuah keahlian dalam membuat karya yang bermutu yang bisa menimbulkan rasa indah bagi orang yang melihat, mendengar, dan merasakannya. Sedangkan kebudayaan atau kultur adalah sebuah pemikiran yang menghasilkan sebuah karya yang tidak berakar dari nurani, namun melalui proses belajar yang hanya bisa dicetuskan oleh manusia. Para ahli pendidikan dan antropologi sepakat bahwa seni budaya merupakan dasar terbentuknya kepribadian manusia. Darinya terbentuk identitas seseorang, identitas masyarakat, ataupun identitas suatu bangsa. Seni merupakan bagian dari kehidupan yang bertujuan sama dengan tujuan hidup. Adapun kesimpulan dari ini semua yaitu ilmu pengetahuan teknologi, iptek, seni budaya, dan Islam bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan saling menguatkan. Iptek berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta kualitas hidup manusia, tetapi harus digunakan secara bijak agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, moral, dan sosial. Seni budaya memberi arah identitas dan nilai kemanusiaan bagi perkembangan iptek. Islam sendiri menekankan pentingnya menuntut ilmu, menjaga keseimbangan, serta mengintegrasikan iptek dan budaya dengan nilai-nilai keimanan agar membawa kemaslahatan dan tidak menyimpang dari syariat. Sekian presentasi dari kelompok 4. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.